Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi. Saya mahasiswa dari UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, saat ini saya sedang menempuh studi dan sedang memahami dan mendalami ilmu tentang etika dan profesi keguruan, yang mana ini berkaitan dengan tugas UAS yang saat ini saya jalani. Nah, melalui wawancara ini nanti saya akan berharap akan dapat menambah banyak ilmu dan dapat menerapkan ilmu tersebut dalam dunia pendidikan, terkhususnya dalam konteks pendidikan Islam. Nah, jadi melalui video ini juga saya berharap ini akan dapat menambah wawasan dan informasi terhadap kita semua. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru dari Pondok Pesantren Nadwa. Pondok pesantren ini terletak di Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana ayah menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan santri atau siswa kita di Pondok Pesantren Nadwa? Jadi saya untuk menyesuaikan metode pembelajaran ya, bisa ada beberapa metode. Yang pertama itu metode bisa menggunakan metode ceramah, ya kan? Kalau metode bagaimana saya menyesuaikan metode pembelajaran saya dengan kebutuhan siswa? Tentu saya akan memilih bagaimana gaya mengajar saya yang paling menurut saya yang mudah mereka pahami. Mungkin metode ceramah atau metode demonstrasi ya, atau mungkin kita membawa anak-anak dalam pembelajaran itu dalam sedikit bercerita sehingga materi bisa lebih mereka pahami. Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, tentu kita mungkin mengadakan refleksi ya saat di akhir pembelajaran dan juga kita mengadakan, dan juga sebelum kita menutup pembelajaran kita akan tanya-tanya secara singkat bagaimana apakah siswa paham apa yang kita sampaikan. Akan tahu ketika siswa ditanya ini bagaimana, umpama kan, kita akan tahu siswa itu sudah paham atau belum. Itu kita evaluasi. Kemudian satu lagi tentang masuk membuat kesimpulan. Bagaimana? Oh, jaringannya. Jaringan? Iya. Boleh ayah ulang sedikit saja, mungkin bisa dipersingkat. Evaluasi juga ada, tentu kita akan membuat refleksi ya, dari pertanyaan kira-kira yang kan pahami. Kalau mereka kurang paham, mungkin kesimpulan kita sampaikan kesimpulannya. Juga kita bisa membuat ulangan secara rutin. Ya, saya rasa itu aja ya. Mengadakan ulangan itu biasanya
jadwalnya dalam beberapa atau per bulan? Di madrasah kita itu diminimalkan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Langsung saja yang pertama, bagaimana ayah mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan kurikulum yang sekarang ini? Oh, kalau saya pribadi sampai hari ini ya, tadi malam juga sebetulnya masih ada jadwal saya untuk mengikuti diklat, walau diklat online ya. Alhamdulillah semenjak tahun 2020 atau 2021 saya ingat, sejak masa COVID itu saya lebih sering mengikuti diklat online. Apalagi sekarang diklat online itu sudah cukup marak, sehingga kita sebagai guru itu bisa mendapat ilmu yang lebih banyak ya, walaupun waktu kita terbatas. Apa yang ayah lakukan untuk memastikan materi yang diajarkan itu selalu relevan dengan perkembangan saat ini? Kita membuktikan bahwa materi itu relevan dengan membawa kasus-kasus yang ada di belakang ya. Setelah kita menyampaikan materi, kita contoh kasus-kasus yang memang ada terjadi saat ini, sehingga mereka siswa bisa memahamkan materi itu dengan kebutuhan yang ada saat ini. Bagaimana ayah membangun kepercayaan kepada siswa-siswa di sana? Yang pertama, saya akan menceritakan kisah saya sendiri ya, dalam proses menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mengambil iktibar untuk lebih semangat, dan mereka yakin bahwa kita memang benar-benar orang terpelajar ya, bukan orang sembarangan. Dan juga tentu saja secara akademik kita sudah menempuh pendidikan S1 ya. Apa prinsip utama ayah dalam menjalankan peran sebagai seorang guru? Ya. Prinsip utama ayah. Tentu selain profesionalisme, kita juga memegang prinsip bahwa kita menjadi seorang guru itu harus memiliki tujuan ukhrawi. Jadi walau penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan dan segala macamnya, kita tetap harus fokus dan berusaha selalu ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana ayah menjaga emosi atau sikap profesional dalam menghadapi tantangan? Contohnya tantangan dari siswa itu sendiri. Ya, untuk menjaga itu tentu kita harus ingat bahwa misi kita seorang guru itu adalah mendidik. Ya, yang kedua kita juga harus ingat bahwa tujuan siswa belajar di lembaga kita itu untuk mendapat ilmu ya, untuk mendapat ilmu, bukan untuk mereka mendapat kekerasan dan lain-lain ya. Dan juga tentu kita harus mengingat peraturan lembaga kita sendiri dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana ayah berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mendukung pembelajaran? Ini biasanya kita memanggil orang tua siswa jika ada siswa yang mungkin kita sudah merasa perlu bantuan dari orang tua, atau kita mungkin sudah merasa sedikit kewalahan ya dalam menghadapi karakter siswa. Kita akan meminta kerjasama orang tua untuk sama-sama membimbing atau menasihati dan mengawasi akhlak siswa itu.
itu sendiri. Ya, berarti peran orang tua dalam mendidik itu juga sangat penting gitu ya. Sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Kalau orang tua tidak ikut membimbing, barangkali saya yakin lembaga-lembaga pendidikan tidak akan berhasil. Apa peran ayah dalam membangun hubungan baik dengan rekan kerja antar sesama guru gitu? Ya, tentu kita mendukung setiap langkah, setiap perbedaan ya. Kita tidak begitu tidak membesar-besarkan perbedaan, walau mungkin berbeda suku, berbeda kampung halaman. Jadi kita tetap menjaga kesatuan kita sebagai sama-sama umat muslim, sama-sama warga negara Indonesia, karena bagaimanapun kita ini adalah saudara. Prinsip kesaudaraan berarti ya, dan Iya, bersaudara. ukhuwah.